Dalam kesempatan yang baik ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kesalahpahaman ini sehingga menimbulkan keriuhan dan kegaduhan. Jangan cuma minta maaf. Jangan cuma minta maaf. Ini sudah fatal banget loh. Jika kau punya malu, lebih baik mundur. Mundur. Contoh tuh Menteri Jepang, jika mereka salah, sedikit saja salah, mereka mundur. Mereka punya malu. Kau pun harus mundur. Sok-sokan mau jadi menteri, tapi pengetahuannya secetek, hanya seupil. Bukannya membantu presiden, malah bikin ruwet. Buat Pak Prabowo, tolonglah, kalau mau memilih menteri, carilah yang kompeten, carilah yang pengetahuannya luas. Jangan seperti orang ini. Aneh banget loh, jangan karena cuma mau balas budi, kau memilih menteri orang ini. Dia ini nggak bisa diapa-apain loh. Bukannya membantu bapak, malah bikin ruwet bapak, bikin pusing bapak, bikin gaduh rakyat. Nggak ada gunanya dipertahankan orang ini. Lebih baik lepaskan. Cari yang benar-benar punya pengetahuan yang luas di bidangnya. Banyak loh anak-anak bangsa kita ini. Carilah mereka, jadikan mereka menteri bapak untuk mempermudahkan pekerjaan bapak. Ya, aneh banget loh bapak ini. Orang kayak gini dijadikan menteri. Bukannya pembantu bapak malah bikin bapak pusing. Lihat tingkahnya. Kalau ngomong selalu bikin gaduh dia itu. Yap guys, sepertinya sudah menjadi tradisi setelah rakyat marah, baru para pejabat meminta maaf. Seperti apa yang dialami oleh Nusron Wahid ini, yang mengatakan memangnya mbahmu yang punya tanah atau yang membuat tanah. Nah, kemudian statement itu memancing reaksi para netizen. Tentunya Nusron Wahid ini dirujak habis-habisan, dipermalukan, dan bahkan netizen secara serentak bagaimana agar Nusron ini mengundurkan diri saja sebagai menteri. Saya kira tidak becus dan tidak ada etika sama sekali. Nah, sahabat-sahabat, untuk itu baiknya kita langsung saja lanjut videonya seperti apa dan bagaimana komentar yang sangat menohok dari netizen. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kesalahan. Guys, lihat tuh guys, pejabat kayak begini, gimana nggak bikin gaduh masyarakat, nggak bikin gaduh rakyat Indonesia, ya kan? Kalau ngomong, kalau ngebacot, asal ngejeplak, kagak pakai otak, giliran salah, tinggal minta maaf. Lah, bangsat gitu guys. Gimana negara ini mau aman, mau tentram, mau damai, pejabatnya kayak begini, uset, daglog, udah Pak Prabowo kayak begini mah, singkirin, bikin resah rakyat Indonesia aja, buset dah, suwe bener dah, ampun, dasar biji gandul. Saya sebagai Menteri ATR BPN yang menimbulkan mispersepsi, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kesalahpahaman ini sehingga menimbulkan keriuhan dan kegaduhan. Nah, coba tuh lihat kelakuan Menteri ATR Nusron Wahid. Giliran rakyat sudah banyak yang marah, banyak yang protes, dia dengan gampangnya minta maaf. Apa dia ini tidak belajar dari kejadian yang di Pati? Bagaimana Bupati Pati itu menaikkan pajak PBB sampai 250% dan ngatain rakyat, nantangin rakyat. Dan akhirnya apa? Sekarang ujung-ujungnya minta maaf juga. Ya sama nih, gak jauh beda dengan Menteri ATR Nusron Wahid. Pas ngomong saja gak pakai otak, giliran rakyat sudah marah, dia buru-buru langsung minta maaf. Memang dasar kalian semua tak berguna. Kapan terakhir kali kamu dapat tertidur tenang? Yang memiliki tanah itu negara. Orang itu hanya menguasai. Negara kemudian memberikan hak kepemilikan kepada. Jadi nggak ada istilah tanah kalau belum ada SHM-nya itu dia memiliki, nggak ada. Oh, ini tanahnya mbah saya, leluhur saya. Saya mau tanya, emang mbahmu, leluhurmu dulu bisa membuat tanah? Nggak bisa membuat tanah. Emang mbahmu bisa bikin tanah katanya. Kau aku tanya balik, Nusron, pemerintah bisa bikin tanah? Kau aja lah, kau bisa bikin tanah? Kau kan pemerintah, bisa kau bikin tanah?
Ada, nggak ada gitu perkataan yang lain yang lebih enak gitu didengar rakyat. Udah gitu katanya semua tanah ini milik negara. Rakyat itu diberi hak katanya. Nggak kembali gitu Nusron. Rakyat yang memberikan hak kepada negara mengenai tanah. Negara ini ada karena rakyat ada. Rakyat dulu Nusron. Rakyat dulu. Nah, baru kita bikin negara. Kasihlah hak-hak negara sama rakyat. Kebalik itu pernyataanmu. Leluhurku sebelum merdeka Indonesia Raya ini di tahun 45, jauh sebelumnya sudah memiliki tanah di sini di kampungku Nusron. Kok bisa pula kau bilang nggak ada tanah mbahku kecuali ada SHM yang dikeluarkan pemerintah? Aduh, leluhurku jauh-jauh sebelum Indonesia merdeka sudah memiliki tanah di sini. Sudah diakui yang menjadi raja dulu, yang menjadi pemimpin di kampung ini Nusron. Menteri Emangnya mbah-mbahmu tuh bisa buat tanah? Nggak bisa, tanah itu milik negara. Salam, APBN, ambil positif buat negatif, tonton videonya sampai habis. Belakangan ini FYP gue isinya ini nih, ini isinya. Tanah itu tidak ada yang memiliki. Yang memiliki tanah itu negara. Orang itu hanya menguasai. Negara kemudian memberikan hak kepemilikan kepada. Jadi nggak ada istilah tanah kalau belum ada SHM-nya itu dia memiliki, nggak ada. Oh, ini tanahnya mbah-mbah saya, leluhur saya. Saya mau tanya, emang mbahmu leluhurmu dulu bisa membuat tanah? Ini gue ngomong sebagai orang dungu aja ya. Ini gue dungu nih ya. Berarti selama ini gue belajar agama tuh salah ya. Kayaknya setahu gue tanah itu punya Tuhan gitu. Bahkan seharusnya nih secara logika gue sebagai orang dungu ya, sebelum negara ini ada, sebelum ada bangunan pertama di negara ini, tanah itu sudah lebih dulu ada loh. Terus nih ya, sebagai orang dungu nih gue mikir, kalau mbah-mbahmu itu nggak bisa bikin tanah, berarti negara bisa bikin tanah. Bahkan ya kita manusia aja, seluruh manusia dengan kepercayaannya masing-masing, yang kita pelajari itu manusia itu dari tanah atau dari debu gitu ya. Jadi gimana ceritanya nih kalau tanah itu punya negara gitu? Ini gue pemikiran orang dungu aja ya. Balik lagi nih, gue sebagai orang dungu nggak ngerti apa-apa gitu. Terus katanya tanah ini bukan kepemilikan siapa-siapa. Tanah adalah milik negara dan negara memberikan hak untuk rakyat bisa memiliki. Oke, rakyat bisa memiliki, tapi dengan rakyat harus membeli dulu tanah tersebut, membayar pajak beli dulu, ataupun bayar pajak jual untuk balik tangan ke orang lain gitu kan. Terus sekalipun kita sudah punya SHM-nya, kalau tanahnya nganggur 2 tahun, walaupun kita sudah bayar SHM, bayar pajak, kepemilikan dan segala macam, akan tetap disita. Padahal udah ada SHM-nya, kita juga bayar pajaknya, tapi tetap disita. Cuman gara-gara tidak dipergunakan selama 2 tahun, alias terlantar, alias nganggur. Ah, kita kan udah beli tuh tanah ya. Lah suka-suka kita kan tanahnya mau dipakai buat apa? Kan berarti negara sudah memberikan hak kepemilikan kepada rakyat ya kan? Which is yang dimana, ini ngomongin rakyat yang sudah punya tanah SHM ya, berarti sudah sah dalam negara gitu ya, hukum negara gitu ya. Tapi kenapa tetap disita? Kan kita udah pemilik tanah itu gitu loh. Lagi kita sudah memiliki, bukan menyewa ke negara gitu. Kenapa tetap diambil gitu? Gimana sih? Nggak ngerti deh gue deh. Kan kita sudah memiliki tanah tersebut gitu ya. Lah suka-suka gue dong itu tanah mau dipakai buat apa. Kan logikanya gitu ya. Selama gue sudah membeli tanah tersebut dan gue sudah memiliki surat kepemilikan gitu. Kalau tanahnya mau nganggur 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 50 tahun, mau sampai gue punya cicit 7 turunan, 7 tanjakan, 10 belokan, lah kan suka-suka gue ya. Selama itu turun-temurun dan tetap dibayarkan. Ini tapi kalau nggak punya SHM dan tidak membayar pajak segala macam, mau disita, mau disita, mau dirobohin, mau diapapun, terserah lah gitu kan, karena nggak punya kepemilikan. Lah kalau yang udah punya kepemilikan gimana coba? Tapi kalau mau ngomongin serius ya, gini, leluhur memang tidak bisa buat tanah, tapi leluhur itu lebih dulu menguasai tanah sebelum negara itu ada. Negara bernama Indonesia itu baru ada 18 Agustus 1945 dan rakyatnya menyatakan kemerdekaan 17 Agustus 1945. Di 18 Agustus 1945-nya itu negara baru komplit karena memiliki konstitusi selain pemerintahan. Sebelum itu sudah ada leluhur yang memiliki tanah adat, sudah ada kepemilikan tanah secara real. Pertanyaannya sama saya balik, memangnya negara bisa bikin tanah? Memangnya pemerintah bisa bikin tanah? Jangan lupa, negara dan pemerintah itu beda. Dan yang disepakati oleh konstitusi adalah negara menguasai bumi, air, udara, dan kekayaan alam. Ingat ya, menguasai, bukan memiliki. Belajar dulu deh tentang negara dan pemerintah. Belajar membedakan apa negara, apa pemerintah. Negara itu ada wilayah rakyat dan pemerintahan. Posisi rakyat dan pemerintahan itu bagian dari negara. Makanya pemerintah kalau mau punya tanah, itu juga harus punya sertifikat atas nama pemerintah.
Sama dengan rakyat. Rakyat memiliki sertifikat kepemilikan atas nama pembelinya sendiri, atas nama saya misalkan gitu. Ya sama, pemerintah juga gitu. Kalau pemerintah punya tanah, ya tanahnya harus punya sertifikat atas nama pemerintah. Bukan negara, tapi pemerintah.